Sebagai Tuhan Yesus itu dia Bunda Maria itu ibunya atau enggak? Iya, ibu dari Kristus, Theotokos, betul. Maksudnya ibu dari Kristus itu dari Yesus gitu. Yesus itu dalam iman Kristiani dinyatakan Tuhan. Kenapa Betul. Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu bisa mati di tiang salib? Kok bisa Tuhan mati? Misalnya gini, kitab suci kamu deh. Kalau kitab sucimu saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Kalau kamu firman di dalam buku, kalau di kami firman di dalam daging. Kok bisa jadi daging? Berarti hidupnya. Kalau kamu bingung firman Allah menjadi daging, kenapa kamu tidak bingung firman Allah menjadi kertas atau buku? Ya, saya harap kamu jadi orang percaya dan semoga Allah mengingat namamu di dalam kerajaannya. Alkitab kan kitab suci ya. Itu mengenai revisi-revisi, apakah kitab suci bisa direvisi begitu? Silakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Apa yang mau kamu? Saya dari agama Islam. Ya. Nah, saya mau bertanya sedikit, apa bedanya Bunda Maria sama, kalau dalam kitab suci kita itu namanya Bunda Maria itu Siti Maryam gitu kan. Apa bedanya dari Alkitab Bunda Maria? Oke, apa bedanya Bunda Maria dan Siti Maryam? Ya toh? Nah, kalau dalam iman kamu, Siti Maryam itu kan saudara Harun. Harun itu orang Lewi. Berarti Siti Maryam dalam imanmu, ibunya Nabi Isa adalah orang Lewi. Sedangkan Bunda Maria, ibunya Yesus Kristus adalah orang Yehuda, bukan orang Lewi. Begitu Itu ya. beda. Iya, Kalau Bunda Maria dalam Alkitab itu orang Yehuda. Yahuda. Ya, Terus sukunya yang Yehuda. sebagai Tuhan Yesus itu dia Bunda Maria itu ibunya atau enggak? Iya, ibu dari Kristus, Theotokos, betul. Maksudnya ibu dari Kristus itu dari Yesus gitu. Yesus itu melahirkan Kristus yang adalah inkarnasi firman Allah. Maksudnya yang Yesus tersebut ibunya siapa? Bunda Maria. Secara kemanusiaan, ibunya adalah Bunda Maria. Tetapi ketika Yesus lahir, Yesus sudah punya dua kodrat, Allah dan Apa? manusia. Tapi kealahan Yesus bukan dari Bunda Maria. Kealahan Yesus itu dari Allah sendiri karena dia adalah Sang Firman. Cuma ketika firman itu dikandung di dalam perut Bunda Maria, maka di perut Bunda Maria ada bernama pribadi Yesus yang sudah punya dua natur, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Jadi ketika Yesus lahir, pada saat yang bersamaan, kemanusiaan dan keilahian Kristus juga lahir. Tapi Ya. keilahian Yesus bukan dari Bunda Maria. Yesus itu dalam iman Kristiani dinyatakan Tuhan. Kenapa Betul, Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu bisa mati di tiang salib? Kok bisa Tuhan mati? Iya, misalnya gini, Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia ya. Ya, kenapa kok bisa mati Tuhan? Oke. Ya, Yesus kenapa, itu Pak? kan firman Allah yang jadi manusia gitu toh. Ya. Ya, misalnya gini, kitab suci kamu deh. Kalau kitab sucimu saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Enggak. Tidak. Jadi ketika Yesus mati, yang mati itu bukan kealahannya, bukan firman, tapi kemanusiaannya. Sama seperti kamu. Kalau kitab sucimu saya bakar, yang terbakar itu kertasnya, bukan firmannya. Maka Yesus pun ketika mati, yang mati adalah kemanusiaannya, bukan firman Allah yang mati. Makanya di dalam Filipi 2 dikatakan, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa? Berarti wujud Tuhan itu seperti manusia. Ya, Berarti yang Tuhan itu di dalam manusia, daging. yang manusia itu kan inkarnasi firman Allah. Inkarnasinya yang manusia. Karena inkarnasi itu dari Latin incarni. Incarni itu incarni, in itu di dalam, karni itu daging.
Karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni di dalam daging. Jadi firman di dalam daging. Kalau kamu firman di dalam buku. Kalau di kami firman di dalam daging. Dan Kok kalau bisa jadi firman, baik? Kok bisa jadi daging? Kok Tuhan bisa jadi daging? Kayak manusia berarti firman- hidupnya. kalau kamu bingung firman Allah menjadi daging, kenapa kamu tidak bingung firman Allah menjadi kertas atau buku? Apa bedanya firman Allah menjadi daging dan firman Allah menjadi buku? Sama toh? Buku bisa terbakar, manusia, daging bisa mati. Tapi apakah firman Allah bisa mati? Kan enggak. Udah. Ya udah sama. Oke. Lanjut yang ketiga ini Kak. Hmm. Kan Yesus itu mati di tiang salib. Yang disalib itu kan Yesus. Yang jadi yang tukang salib itu orang-orang yang Yahudi. Orang Roma. Ya, orang Roma. Ya, Kok bisa disalib? ya dia Apa dis- masalahnya? ya, dia disalib karena Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Kapan dia perjanjian lama itu kapan dia mengakui dirinya sebagai Allah? Ya, Yesus kan berkata, "Aku adalah anak Allah." Bentar ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bentar ya, saya buka ayatnya ya. Dalam Ranjak kitab nih. nih, dengar ya. Dengar ya. Dalam Yohanes, bentar ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14-15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Oh gitu ya Kak. Ya, Yesus itu anak Allah, Yohanes 1 ayat 14, karena dia adalah firman Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, karena dengan menyebutnya sebagai anak Allah, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dalam Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yaitu Sang Bapa, tapi merendahkan dirinya, berkenosis menjadi manusia. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau kamu tanya? Dadah. Thank you ya. Berkati ya. Oke sudah. Ya. Ya, saya harap kamu jadi orang percaya dan semoga Allah mengingat namamu di dalam kerajaannya. Alkitab itu yang direvisi naskah aslinya atau terjemahannya. Berarti kandungannya masih asli. Wah, kandungannya masih asli berbahasa Yunani. Kita punya naskah-naskahnya. Dan- Kamu mau naskah apa? Aleppo, Leningrad untuk Masorah, Codex Vatikan. Dan itu apa namanya? Apa? Dan kan kenapa kalau Alkitab juga banyak jenisnya kan katanya, bukan cuma satu. Oh, bukan, itu terjemahannya, bukan terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari, FAYH, TB1, TB2, terjemahan baru lama, terjemahan kuno, itu kan terjemahan. Kalau naskah aslinya tetap Tapi sama. isinya sama semua. Gimana? Tapi isinya sama semua. Sama semua, substansinya sama. Cuma pembahasannya berbeda.
Makanya dogma kami itu didasarkan pada naskah aslinya ya, yang berbahasa Yunani tadi. Gitu toh. Semua sama. Ya sudah, terima kasih Kak penjelasannya. Nih, nggak ada kitab kami direvisi-revisi itu nggak ada. Kalau kamu mungkin berpikir, kok ada sih perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan berarti perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diobok-obok, terus diubah-ubah kalimatnya, bukan begitu. Perjanjian lama itu adalah kitabnya para nabi yang menubuatkan Mesias yang akan datang. Misalnya kitabnya si Musa, si Amos, si Obadja, Nehemia, dan lain-lain. Kalau perjanjian baru, itu adalah kitab mengenai dia, sejarah mengenai dia, sang Injil yang telah datang. Jadi perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Gitu, ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada, kalau orang bilang kitab kamu direvisi-revisi itu nggak pernah ada. Ya, kitab kita tuh selalu sama. Pasal 4 ya, ayat 1 Yohanes 4 atau 5 itu? 1 Yohanes 5 ayat 14 itu. Yang katanya biarlah kehendakmu yang jadi. Iya kan? 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14. Oke. Dan inilah keberanian yang percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke, terus? Nah, kata meminta sesuatu menurut kehendaknya itu yang seperti apa itu ya? Maksudnya? Oke. Menurut kehendaknya itu atau bingung juga sih kayak nanggapinnya, atau bahasa aslinya tuh kayak saya belum dapat. Gini, dalam KJV dikatakan begini. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He will us. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Artinya begini, kehendak Allah itu apa sih? Percaya kepada Yesus. Ketika Yesus itu dalam masa transfigurasi, dia bertemu dengan Elia dan Musa di bukit. Suara Sang Bapa dari langit berkata, disaksikan oleh 3 suku guru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kata Sang Bapa, ya. Percaya kepada Yesus. Bentar ya. Oke, ini kita baca dalam Yohanes 6 ayat 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa? Dengarkan ya. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku, anak, membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu apa? Ingat, kehendak Bapa adalah supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup kekal. Artinya kehendak Bapa ya percaya kepada anakku, yaitu Yesus. Nah, kembali ke ayat tadi. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, meminta kepada Allah menurut kehendak Allah, artinya apa? Kalau kita meminta kepada Allah, ya harus menurut kehendaknya, yaitu menurut kepercayaan kita kepada anak Allah itu, yaitu Yesus. Nah, apa kepercayaan kita kepada anak Allah itu? Matius 28 ayat 20, melakukan segala perintahnya. Apa perintah Yesus? Kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Jadi mintalah kepada Bapa atas segala sesuatu yang membuat kamu
mengasihi dia, mengasihi sesamamu, dan mengasihi musuhmu. Itu maksudnya. Oh, berarti kita boleh minta, artinya ya, kita boleh minta segala sesuatunya, tapi dalam dasar kayak tadi ya, mengasihi Di Tuhan dalam Yesus. Oke. Karena tadi kita baca kehendak Bapa itu kan percaya Yesus toh. Nah, benar. Iya.
Baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang sangat menarik ya dari beberapa orang yang bertanya kepada Elia Miron. Dan kebanyakan dari mereka hanya menanyakan sebuah asumsi yang mereka anggap itu benar, dan mereka sendiri tidak tahu secara pasti datanya apa yang sedang mereka tanyakan. Jadi banyak dari mereka yang seperti menuduh Alkitab itu dipalsukan atau isi Alkitab itu berbeda-beda, padahal mereka sendiri tidak tahu atau tidak mencari tahu tentang kebenaran yang sedang mereka tanyakan. Mereka hanya mendengar dari orang yang mereka percaya dan menganggap itu sebagai kebenaran dan menuduh itu kepada Elia Miron bahwa hal itu adalah sebuah kebenaran. Dan yang paling aneh lagi adalah mereka sibuk dengan agama Kristen, bagaimana mereka apa yang mereka percayai, apa kitab yang mereka yakini, dan mereka hanya sibuk untuk mencari-cari kesalahan dari pihak kita, padahal mereka sendiri tidak mendalami apa yang mereka percayai. Mereka tidak tahu apa yang mereka yakini, tapi malah sibuk mencari-cari kesalahan dari kitab Injil atau kitab orang Kristen. Ya, seperti itu adalah sesuatu yang kurang bijak, karena mereka ingin mencari kebenaran tapi dengan cara mencari-cari kesalahan. Dan itu banyak terjadi di sosial media, di mana mereka memberikan tuduhan yang tidak berdasar atau tidak ada data yang valid. Dan Elia Miron sudah menjelaskan itu dengan sangat detail dan dengan kutipan ayat-ayat yang ada. Dia bisa menjelaskan bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu menghujat atau menuduh. Dan semoga teman-teman semua juga bisa memahami dan bisa mendalami apa yang kita percayai melalui data yang lebih empiris, tidak hanya asumsi atau kata orang. Dan ketika nanti ada orang yang bertanya kepada kita, kita bisa jelaskan dengan jelas dan juga ada dasar dari Alkitab. Sedangkan mereka kebanyakan hanya asumsi atau mendengar dari orang lain. Ya, nah itulah yang terjadi hari-hari ini. Banyak dari mereka tidak mau percaya kepada Injil hanya karena mereka sudah mendengar hal-hal yang tidak baik atau buruk dari orang-orang lain atau orang yang tidak punya dasar yang jelas atas data apa yang mereka pakai untuk menuduhkan setiap seperti apa yang mereka anggap ini salah, dan mereka tidak punya argumen yang kuat. Ya, begitulah diskusi yang sudah kita saksikan. Kita tunggu diskusi berikutnya yang pasti akan sangat menarik. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga mendukung channel ini. Dan harapan kami adalah teman-teman semua bisa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan juga ke sosial media supaya lebih banyak lagi orang yang bisa terberkati dengan video ini dan juga diskusi yang sudah ada di dalamnya. Terima kasih teman-teman semua. Shalom.